10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pastilah aku terjun ke dalamnya saking takutnya. Aku buru-buru berkata, Tuanku, andaikan aku tahu Tuanku tidak menyukai hal itu, pastilah aku tidak memintanya. Najasyi berkata, apakah engkau memintaku untuk menyerahkan utusan seorang lelaki yang pernah didatangi Jibril seperti Musa untuk kau bunuh? Aku bertanya, Tuanku, seperti itukah dia? Najasyi berkata, dasar engkau Amr, dengarkan kata-kataku dan ikutilah beliau. Demi Allah, beliau berada di atas kebenaran. Sungguh, beliau akan mengalahkan siapa saja yang menentangnya. Seperti Musa bin Imran mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Aku bertanya, berkenankah Tuanku bila aku berbaiat kepadanya dalam Islam? Najasyi menjawab, iya tentu. Ia mengulurkan tangan. Lalu aku berbaiat untuk masuk Islam. Sesudah itu aku keluar menemui kawanku, tetapi dengan pikiran yang telah berubah dari sebelumnya. Aku sembunyikan keislamanku dari kawanku. Aku bermaksud menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamanku. Di jalan, aku bertemu dengan Khalid bin Walid yang baru saja keluar dari Mekah. Saat itu adalah menjelang Futuh Mekah. Aku bertanya kepadanya, hendak kemanakah engkau, Abu Sulaiman? Ia menjawab, demi Allah, urusannya sudah jelas. Lelaki itu memang seorang nabi. Demi Allah, aku pergi untuk masuk Islam. Lalu sampai kapan lagi engkau akan tetap seperti itu? Aku menjawab, demi Allah, tidaklah aku datang melainkan untuk masuk Islam pula. Maka kami ke Madinah bersama-sama, lalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid maju ke hadapan beliau, lalu masuk Islam dan berbaiat. Aku pun mendekat dan berkata, Rasulullah, sungguh aku berbaiat kepada Anda supaya Anda memaafkan dosaku yang telah lalu. Aku tidak menyebut dosa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Amr, berbaiatlah karena sesungguhnya Islam itu menggugurkan dosa yang terjadi sebelum Islam dan hijrah itu menggugurkan dosa sebelum hijrah. Aku pun berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian demikian dituturkan dalam An-Nihayah. Kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid. Al-Waqidi Cukup dulu mungkin sampai situ dulu. Dari ya. Siap. Baik. Ya. Jadi terkait dengan kisah masuk Islamnya Amr bin As ini ya. Jadi pertama riwayat di dalam kitab Hayatus Sahabah ini riwayat yang terkait dengan pertama peristiwa ketika Amr bin As itu masih dalam kondisi belum masuk Islam, yaitu pada saat dia masih musyrik. Nah, Amr bin As ini perlu dicatat ya. Amr bin As ini adalah salah satu contoh. Akhirnya ketika dia masuk Islam menjadi seorang sahabat yang luar biasa. Tapi ini juga contoh bagi kita. Bahwa sebelum Amr bin As itu masuk Islam, Amr bin As itu juga orang yang hebat. Ya. Jadi Amr bin As itu juga orang yang hebat. Jadi apa bukti kehebatannya ini diantaranya? Jadi Amr bin As itu seorang diplomat yang ulung, seorang yang cerdas, kemudian punya kemampuan diplomasi, sehingga beliau itu dikirim oleh orang kafir Quraisy itu untuk mendatangi Najasyi. Nah, ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Amr bin As dengan mendatangi Najasyi itu menunjukkan kapasitas Amr bin As. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, termasuk apa yang dilakukan Amr bin As dengan diplomasinya tadi, kalau kita lihat
ya, mulai tadi kan kalau kita perhatikan di sini bagaimana Amr bin As itu berusaha ya untuk bukan hanya meyakinkan dengan kata-kata, tapi bagaimana menaklukkan hati Najasyi. Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami. Nah, ini penting ya. Bayangkan ini cerita tentang orang kafir sebelum masuk Islam. Jadi mereka itu untuk mewujudkan misinya, segala cara mereka lakukan agar misinya berhasil. Apa misinya itu? Yaitu bagaimana meyakinkan Najasyi, lalu Najasyi itu berpihak kepada dirinya, dan kemudian bisa diharapkan akan mewujudkan kemaslahatan mereka. Nah, karena itu yang dilakukan oleh Amr bin As itu bukan dengan kata-kata saja, tapi dia membawa hadiah, gitu ya. Nah, hadiah itu kan seperti dalam hadis Nabi. Nah, ini juga penting. Jadi kadang-kadang kita itu punya teman, gitu ya. Kita kurang care gitu kepada teman. Makanya hadiah ini salah satu sunnah yang disunahkan Rasulullah untuk kita berikan. Maka dalam hadis Nabi itu disebutkan tahadu tahab. Kalian itu kalau ingin saling mencintai, berikanlah hadiah. Ya kan, berikanlah hadiah. Nah, ini juga itu nanti termasuk ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kisah bagaimana Amr bin As itu ingin menaklukkan Najasyi yang tadi kita sebutkan, tidak hanya dengan kata-kata untuk istilahnya itu brainwash ya, mencuci otaknya Najasyi sehingga kemudian Najasyi itu bisa menerima argumen-argumen dia, tidak hanya sekedar itu. Tapi Amr bin As itu juga berusaha untuk menaklukkan hatinya dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya emosional. Pendekatan emosional ini ya tadi diberi hadiah. Nah, makanya itu nanti juga penting. Kenapa pejabat sekarang itu ya, kalau kita lihat ya hari ini misalnya pejabat-pejabat itu takluk semua ya dengan orang-orang Cina itu karena mereka menggunakan strategi ini ya, dengan memberi ya, ngasih. Awalnya mereka bilang gampang. Lama-lama setelah hatinya sudah mulai takluk, nah baru mereka masuk. Nah, itu pinternya. Nah, ini juga bagian dari strategi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan emosional. Nah, kita sendiri yang dakwah kadang-kadang kurang perhatian dalam hal ini. Kita lebih banyak mengandalkan omongan, ya, tanpa peduli yang kita dakwah ini sedang mengalami kesulitan, ya kan? Ya, jadi kesulitan ekonomi, kesulitan, ya, ada masalah-masalah yang seharusnya kita bisa bantu, tapi kita cuekin. Nah, tadi itu karena faktor-faktor ketidaktahuan kita, gitu, atau ketidakseriusan kita. Boleh jadi karena kita nggak serius ingin menggait orang tadi, gitu, supaya dia bisa kita pengaruhi. Nah, ini pelajaran dari Amr bin As tadi. Itu yang pertama ya poinnya. Jadi Masya Allah ini juga menunjukkan tingkat diplomasi yang luar biasa. Jadi diplomasi tingkat tinggi. Jadi memberi hadiah dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau nanti kita lihat di situ ya, di dalam narasinya itu juga kita akan tahu gitu bagaimana narasi yang dibangun oleh Amr bin As, meskipun di sini tidak ceritakan detailnya ya. Tapi Amr bin As itu berusaha untuk menarik dan melepas ya. Menarik itu misalnya dia cerita tentang bahwa kaum muslimin itu mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk Isa putra Maryam, yang itu oleh orang Kristen diakui sebagai Tuhan.
Nah, jadi dia ingin menarik di sini. Supaya An-Najasyi ini tidak membuka hatinya untuk kaum muslimin. Jadi berpihak kepada mereka karena sama-sama posisinya memusuhi atau dimusuhi. Nah, yang kedua, jadi siapa namanya? Amr bin As ini juga menciptakan opini terkait dengan ataukah apa boleh dikatakan monsterisasi lah atau fobia lah bisa juga. Jadi menggambarkan bahwa orang Islam ini memecah belah, itu juga sampaikan bagaimana mereka memisahkan antara ayah dengan anaknya. Nah, itu yang disebut memecah belah. Memecah belah. Nah, ini narasi-narasi yang dibangun. Nah, kalau kita kaji nanti di dalam konteks hari ini, narasi seperti ini juga dipakai, gitu, meskipun dengan contoh-contoh yang berbeda, tapi sebenarnya poinnya sama. Menciptakan fobia terhadap Islam, kemudian menuduh Islam dengan tujuan-tujuan pemecah belah, dan sebagainya, itu narasinya sama. Jadi intinya mereka menciptakan isu-isu yang negatif terhadap Islam supaya orang membenci Islam. Dan kemudian akhirnya dia memusuhi Islam. Kan begitu harapannya. Tetapi, nah ini lagi-lagi pelajaran penting bagi kita. Jadi Bapak Ibu, ketika membaca sirah ini, kita mendapatkan pelajaran. Apa? Orang seperti Amr bin As itu, justru akhirnya hatinya, yang dia seorang diplomat ulung, seorang katakanlah juru negosiator yang luar biasa, tapi justru hatinya ini takluk kepada Islam, kan luar biasa nih. Nah, ini pelajaran penting. Nah, makanya kita itu jangan terlalu, jadi begini, ya kita itu ketika ada narasi-narasi fobia terhadap Islam itu, kita harus memberikan respon. Gitu. Ya, memang iya itu tugas kita. Tetapi jangan sampai membuat kita itu jadi seperti akhirnya seolah-olah semua itu sulit kita atasi. Nah, persepsi itu muncul karena kita kurang melibatkan Allah. Nah, ini kurang melibatkan Allah. Jadi seolah-olah kita ini yang ngurus. Padahal tugas kita itu sebenarnya melaksanakan apa menjadi kewajiban kita. Nanti Allah yang akan ngurus gitu. Ya, jadi orang-orang yang kita ini jangan suudzon kepada Allah. Ya, jangan suudzon kepada Allah. Jadi orang-orang yang membangun narasi hari ini kita lihat itu Masya Allah. Orang Islam di Indonesia ini dikuyo-kuyo nggak karuan. Ya, kita juga marah gitu. Bagaimana sebelumnya kasus adzan, ya kemudian kemarin ada orang kafir yang mau mengatur-ngatur taraweh, mau ngatur-ngatur mudik dan sebagainya itu, ya kan? Belum lagi ya, banyaklah. Itu yang kadang-kadang membuat kita belum lagi nih yang undang-undang Sisdiknas ini sekarang madrasah mau dihapus, ya. Peran agama dihilangkan. Ini betul-betul luar biasa. Ya, betul-betul luar biasa yang kita lihat hari ini. Tapi ingat, ya, nanti kita melakukan apa menjadi kewajiban kita. Tapi kita jangan suudzon kepada Allah. Seolah-olah Allah membiarkan semuanya ini enggak. Allah enggak tidur. Ya. Nah, jadi Allah tidak tidur, bahkan Allah enggak ngantuk. Nah, itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat kursi itu. Jadi oleh karena itu pelajaran dari sirah ini menjadi pelajaran penting. Bagaimana orang sehebat Amr bin As itu kemudian justru ya ketika dia berusaha untuk menaklukkan orang lain dan sebagainya, jadi justru hatinya dia sendiri yang hanya ditaklukkan oleh Allah. Nah, ini kan luar biasa. Nah, sejarah ini bukan sekali dalam kasus Amr bin As, tapi kemudian terulang lagi. Coba perhatikan, kurang bengis apa bangsa Mongol kepada kaum muslimin, kurang kejam apa mereka. Ya, bagaimana waktu itu Baghdad itu di bumi hanguskan, ya, luluh lantak, orang-orang Islam dibantai, darah mereka itu banjir sehingga tidak ada nyaris di muka bumi yang tersisa lebih dari
400 atau 700 ulama mereka bunuh. Ya, 1,5 juta nyawa manusia melayang. Itu kebiadaban, kebengisan orang-orang Mongol. Ya, itu di bawah pimpinan Hulagu Khan. Ini luar biasa jahatnya mereka, kejamnya mereka, Masya Allah. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat bagaimana Cina perlakuannya kepada Muslim Uighur seperti itu, ya, itu ya memang mereka keturunan dari Hulagu Khan tadi, Genghis Khan tadi. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Nah, ini penting. Ya. Nah, jadi yang terjadi kemudian adalah mereka ini mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Yang asalnya mereka sombong, yang asalnya mereka luar biasa tadi itu. Karena Allah itu tidak tidur, ya. Pangeran boten sare. Apa yang terjadi kemudian? Mereka ini akhirnya hatinya yang ditaklukkan oleh Allah, dan orang-orang Mongol yang bengis, yang kejam, yang biadab tadi itu akhirnya kemudian masuk Islam. Nah, ini yang terjadi kemudian. Nah, jadi ini contoh pelajaran menarik. Makanya ya kita dakwah ini seperti apa yang dilakukan Nabi, ya, ketika menghadapi orang-orang yang keras kepala seperti model Amr bin As tadi itu. Nah, itu tetap proporsional, Nah, jadi ini penting, ya. Jadi supaya kita itu selalu yakin dengan pertolongan Allah. Selalu yakin dengan pertolongan. Nah, itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dalam kasus Amr bin As. Pelajaran yang ketiga apa? Pelajaran yang ketiga, Amr bin As ini tokoh, ya, pada zaman jahiliyah. Nah, ketokohan dia itu ketika dia masuk Islam itu nggak hilang. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, wa kibaruhum fil jahiliyati kibaruhum fil Islam idza aman. Jadi tokoh-tokoh yang ada pada zaman jahiliyah itu mereka juga menjadi tokoh di dalam Islam ketika mereka beriman. Makanya ini juga penting. Kadang-kadang kan begini, ya, kita ini mendakwai orang. Orang itu mikirnya nanti kalau aku ikut kamu jadi apa? Itu kadang-kadang muncul pertama. Karena dia masih menginginkan kekuasaan, masih menginginkan kedudukan. Coba perhatikan bagaimana Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kurang tengilnya kayak apa, kurang jahatnya kayak apa, kurang ajarnya kayak apa. Tapi begitu masuk Islam, apakah ketokohannya hilang? Tidak. Dia diberikan tempat oleh Nabi. Pada saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah mengatakan, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman, akan selamat. Ini kan menunjukkan, ya, Abu Sufyan itu diberi posisi oleh Nabi. Jadi enggak kemudian dipangkas atau diamputasi atau dihancurkan. Tapi tadi itu syaratnya. Kalau mereka imannya itu bisa dikonversi dari kafir menjadi Islam, ya, dari mereka itu memusuh Islam menjadi berpihak pada Islam. Nah, ini konversi. Ketika itu berhasil dikonversi, maka dampak dari konversi tadi apa? Kebesaran mereka, keahlian mereka, semuanya tadi itu mereka bisa gunakan untuk apa? Untuk memenangkan Islam, memperjuangkan. Jadi nggak hilang, cuma dirubah. Jadi kalau semula itu mereka menggunakan kepandaiannya untuk membela kekufuran, menggunakan kedudukannya itu untuk membela kekufuran, membela kemaksiatan. Nah, sekarang dibalik, menggunakan kedudukannya, menggunakan posisinya itu untuk membela Islam. Yang tadinya itu mereka mendapatkan dosa karena membela maksiat, nah sekarang mereka menggunakan kekuatannya untuk membela Islam. Itu yang terjadi pada Amr bin As. Itu yang kemudian terjadi pada Abu Sufyan, dan itu yang terjadi pada para sahabat. Jadi ini penting poin ini, ya. Jadi kalau nanti misalnya katakanlah, ya, teman-teman kan ada juga yang misalnya jawara, ada juga misalnya katakanlah bos apa, bos ini, itu macam-macam. Nah, pertanyaannya tadi, apakah setelah kita bersama Islam, bergabung dalam barisan dakwah ini nanti akan hilang? Yang enggak. Posisi itu akan tetap. Cuma
posisi itu tidak lagi dimanfaatkan untuk perkara yang haram, untuk perkara maksiat, untuk perkara yang batil. Sekarang justru mereka dimuliakan karena mereka menggunakan kekuatan, kedudukan, dan posisi mereka untuk membela kebenaran. Nah, ini poin yang menarik ya dalam kasus Amr bin As. Sehingga akhirnya ya kita lihat Amr bin As ya sampai kemudian beliau ditunjuk menjadi wali di Mesir ya dan sebagainya di zaman Islam itu Masya Allah luar biasa. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran penting ya yang penting untuk kita pahami gitu. Jadi karena itu kalau kita bicara dalam konteks dakwah itu harus optimis. Ya itu prinsipnya. Dakwah itu harus optimis. Kita mendidik umat itu tidak boleh pesimis, harus optimis. Nah, untuk membangun optimisme itu bagaimana? Bangunlah semuanya itu dengan iman. Bangunlah semuanya itu dengan iman. Jadi kalau kita punya iman itu membentuk visi misi ke depan, maka kemudian kita melakukan dengan istiqomah, nanti Allah akan membersamai kita, membantu kita, menata kita. Itu kuncinya. Jadi karena itu jangan terlalu mengandalkan kepada kemampuan kita, kalau nanti bisa stres. Ya, ini contoh ya, misalnya kadang-kadang kita sekarang karena hijrah gitu ya, terbayangkan waktu belajar sudah susah, baca Quran juga sudah susah, macam-macam ya kan. Di satu sisi kita punya tantangan untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita ini lebih baik daripada kita. Kalau nanti anak-anaknya melihat kita seperti ini ya, mereka bisa mencontoh yang tidak baik gitu. Nah, jadi itu kadang-kadang seringkali masih menjadi pertarungan di dalam diri kita. Akhirnya maju mundur. Ya, akhirnya maju mundur. Nah, padahal masalahnya sederhana. Ya, masalah sederhana. Artinya ketika kita sudah punya keyakinan kepada Allah, punya visi misi yang kokoh ya. Nah, bahwa kita sekarang punya keterbatasan dengan visi misi yang luar biasa tadi itu, iya. Tapi jangan sampai keterbatasan itu menjadikan kita menjadi gamang untuk melangkah. Nah, karena itu penting di situ keyakinan kepada Allah tadi itu kita kokohkan. Nah, pada saat itulah kita mohon kepada Allah supaya kita dibimbing, dituntun, ditata. Nah, disitulah nanti. Ya kita nggak apa-apa misalnya anak kita ternyata nanti lebih baik daripada kita, malah bersyukur. Ya, mungkin nanti dia bisa lebih hebat ya, bacaannya lebih hebat, sakofanya lebih hebat, saksinya lebih hebat ya, justru itu yang kita ingin ya. Jangan karena kita masih begini kemudian kita rem ya supaya anak kita nggak lebih baik daripada kita, itu juga salah. Nah, nanti dalam kisah Amr bin As, anak Amr bin As ini juga menjadi orang hebat ya, sebagaimana putra-putra para sahabat yang lain. Meskipun bapaknya itu ibaratnya mulainya telat, ya kan? Mulainya telat. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Baik ya, itu beberapa catatan yang mungkin bisa kita sampaikan ya terkait dengan peristiwa Amr bin As. Jadi intinya Amr bin As ini dalam kasus tadi itu mulai dari sebelum dia masuk Islam sampai kemudian akhirnya dia masuk Islam. Ya. Dan ketika dia masuk Islam menjadi tokoh sama seperti sebelum dia masuk Islam. Jadi ingat-ingat hadisnya tadi, wa kibaruhum fil jahiliyati kibaruhum fil Islam. Jadi orang-orang yang menjadi tokoh di zaman jahiliyah, mereka juga akan menjadi tokoh di dalam Islam kalau mereka beriman. Kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid. Al-Waqidi meriwayatkan dari Khalid bin Walid, ia menceritakan, ketika Allah menghendaki kebaikan untukku, ditanamkannya ke dalam hatiku benih Islam dan didatangkannya hidayah untukku. Aku berpikir, aku sudah berperang melawan Muhammad SAW di banyak medan. Namun, setiap kali aku merasa diriku berada di tempat yang tidak semestinya, dan Muhammad akan menang. Sewaktu Rasulullah SAW pergi menuju Hudaybiyah, aku masih berada di kubu musyrikin. Kemudian, aku bertemu dengan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di Usfan. Aku berdiri di jalur yang akan dilaluinya,
dan menghadangnya. Rasulullah mengimami sholat jamaah zuhur di depan kami. Kami bermaksud menyerang mereka, tetapi tidak kuasa. Beliau punya ketajaman firasat, sehingga bisa mengetahui maksud yang kami simpan dalam hati. Maka beliau menunaikan sholat asar bersama para sahabat dengan sholat khauf. Hal itu sangat mempengaruhi diriku dan sehingga aku menyimpulkan orang ini memang terlindungi. Rasulullah menghindar dari kami dan menyimpang dari arah perjalanan pasukan berkuda kami. Beliau mengambil belokan ke kanan. Ketika Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan Quraisy di Hudaybiyah dan orang Quraisy memaksanya untuk kembali, aku berpikir, apalagi yang tersisa? Kemanakah aku hendak pergi? Ke tempat Najasyi? Ia telah menjadi pengikut Muhammad dan sahabatnya tinggal di sana dalam keadaan aman. Atau ke tempat Heraklius? Aku harus meninggalkan agamaku, beralih ke agama Nasrani atau Yahudi, dan terpaksa tinggal bersama orang non-Arab. Atau akankah aku tetap di negeriku bersama orang yang belum masuk Islam? Jika demikian, kelak ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah dalam umroh qodok, aku terpaksa bersembunyi dan tidak menyaksikan kedatangannya. Di lain pihak, saudaraku Walid bin Walid datang bersama Nabi dalam umroh qodok. Lalu ia mencariku dan tidak menemukan aku, maka aku tulis surat untukku yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du, sungguh tak pernah kulihat sesuatu yang lebih mengherankan daripada hilangnya pikiran jernihmu tentang Islam, padahal akalmu sempurna. Bagaimana mungkin agama seperti Islam tidak dipahami oleh seseorang yang berakal sempurna? Bahkan Rasulullah SAW menanyakan perihal dirimu kepadaku. Beliau bertanya, di manakah Khalid? Lalu aku menjawab, Allah pasti akan mendatangkannya. Beliau bersabda, mana mungkin orang seperti Khalid tidak mengerti Islam? Andaikan ia berikan kecerdasan dan tenaganya kepada Islam, melawan kaum musyrikin, niscaya itu lebih baik baginya. Dan kami pasti mengutamakannya daripada yang lain. Karena itu, wahai saudaraku, tebuslah ladang-ladang kebaikan yang telah kau lewatkan. Khalid bin Walid berkata, setelah menerima surat saudaraku, aku menjadi bersemangat untuk keluar dari Mekah dan semakin menyukai Islam. Aku senang karena Rasulullah SAW menanyakan diriku. Aku bermimpi seolah-olah berada di sebuah negeri yang sempit lagi tandus, lalu keluar menuju negeri yang luas dan subur makmur. Maka aku berkata, sungguh ini adalah mimpi yang benar. Setibanya di Madinah, aku berkata, sungguh akan kuceritakan mimpiku kepada Abu Bakar. Usai aku menceritakan mimpi itu, Abu Bakar berkata, negeri yang luas itu adalah jalan keluar ditunjukkannya Allah kepadamu menuju Islam. Sedangkan negeri yang sempit itu adalah tempatmu berada sebelumnya dalam kemusyrikan. Ketika telah memutuskan untuk keluar menemui Rasulullah SAW, aku bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi temanku untuk menemui Rasulullah? Kemudian aku bertemu dengan Sofwan bin Umayyah. Maka aku berkata, hai Abu Wahab, tidakkah engkau melihat kondisi kita sekarang ini? Sungguh kita layaknya gigi geraham. Sedangkan Muhammad telah mengalahkan bangsa Arab maupun non-Arab. Seandainya kita mendatangi Muhammad dan menjadi pengikutnya, kemuliaan Muhammad menjadi kemuliaan kita juga. Sofwan bin Umayyah menolak mentah-mentah. Katanya, andai pun tinggal aku sendiri yang tersisa, tak akan sudi aku menjadi pengikutnya. Kami pun berpisah, lalu aku bergumam sendiri. Ia adalah orang yang teraniaya. Saudara dan ayahnya tewas dalam perang Badar. Sesudah itu aku bertemu dengan Ikrimah bin Abu Jahal dan mengatakan kepadanya seperti perkataanku kepada Sofwan bin Umayyah. Ternyata jawaban Ikrimah setali 3 uang dengan jawaban Sofwan bin Umayyah. Aku berkata, kalau begitu tolong rahasiakan kata-kataku. Ia menjawab, aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Lalu pulanglah aku, kusuruh seseorang menyiapkan hewan tungganganku. Tanpa membuang waktu, aku berangkat hingga bertemu dengan Utsman bin Thalhah.
Aku berkata kepada diri sendiri, ia adalah sahabatku. Mungkin ada baiknya jika aku beritahukan kepadanya apa yang kuharapkan. Sebentar kemudian, aku teringat bahwa banyak anggota keluarga yang tewas dalam peperangan melawan Rasulullah SAW hingga aku tidak ingin mengingatkannya. Namun, aku kembali berpikir, apa salahnya kalau aku ceritakan lagi pula, aku akan pergi sekarang juga. Akhirnya aku putuskan untuk memberitahukannya. Aku berkata, sungguh kita ini bagaikan rubah di dalam sarangnya. Apabila dituangkan ke dalamnya seember air, pasti rubah itu keluar dengan sendirinya. Kukatakan juga kepada Utsman bin Thalhah, sebagaimana yang kukatakan kepada kedua sahabatku tadi. Ternyata ia menyetujui pendapatku. Katanya, sebenarnya pada hari ini aku sudah bersiap-siap sejak dini dan rencananya besok akan berangkat pagi-pagi sekali. Untaku pun telah siap di lembah Fak. Maka kami bersepakat untuk bertemu di Ya'juj. Kalau ia tiba di tempat itu lebih dahulu, maka ia akan menungguku. Dan kalau aku yang tiba lebih dulu, maka aku akan menunggunya. Kami berangkat sendiri-sendiri pada waktu itu sahur. Sebelum fajar menyingsing, kami telah bertemu di Ya'juj dan langsung berangkat. Sesampainya di Huddah, kami bertemu dengan Amr bin As. Ia menyapa, selamat datang kawan-kawanku. Kami menjawab, selamat datang juga untukmu. Amr bertanya, kemanakah tujuan kalian? Kami balik bertanya, apa yang membuatmu pergi ke Mekah? Amr bertanya pula, dan apa pula yang membuat kalian pergi? Kami menjawab, untuk memeluk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Amr menyahut, itu pula yang telah mendorongku. Kami pun pergi bersama-sama sampai tiba di Madinah. Kami tambatkan kendaraan kami di tepi jalan. Kedatangan kami sangat segera diberitahukan kepada Rasulullah, dan beliau amat gembira dengan kedatangan kami. Aku mengenakan pakaian terbaikku, lalu segera menghadap Rasulullah. Saudaraku menyambutku dan berkata, bergegaslah Rasulullah telah diberitahu tentang kedatanganmu, dan sangat gembira karenanya. Beliau sedang menunggumu. Aku mempercepat langkah dan segera tiba di hadapan Rasulullah. Beliau terus tersenyum kepadaku sampai aku berdiri di hadapannya. Kuucapkan salam kepadanya dan beliau menjawab salamku dengan wajah berseri-seri. Aku berkata, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberitahu petunjuk. Sungguh, aku melihatmu sebagai orang yang cerdas, dan aku berharap bahwa kecerdasanmu tidak membawamu selain kepada kebaikan. Aku berkata, Rasulullah, aku adalah saksi beberapa peperangan sengit melawanmu, maka mohonkanlah kepada Allah agar Dia mengampuniku. Rasulullah SAW bersabda, Islam menghapus semua dosa yang terjadi sebelumnya. Aku berkata, benarkah begitu, wahai Rasulullah? Beliau pun berdoa, ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas semua yang dilakukannya untuk menghalang-halangi orang di jalanmu. Selanjutnya, Utsman dan Amr maju menyatakan baiat kepada Rasulullah SAW. Kedatangan kami itu adalah pada bulan Syafar 8 Hijriah. Demi Allah, Rasulullah selalu mengikut sertakan aku dalam setiap urusan pelik yang dihadapinya. Ya, alhamdulillah, Pak Ade. Terima kasih. Cukup dulu sampai di situ. Baik ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini pelajaran yang menarik dari kisah Khalid tadi ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Khalid masuk Islam, kemudian tadi kita sudah sampaikan ya. Jadi orang yang punya kekuatan, orang yang punya kedudukan. Tadi Amr bin As itu kemampuannya itu luar biasa di bidang diplomasi ya.
kemampuan beliau membangun artikulasi, kemampuan beliau membangun narasi, kemampuan beliau meyakinkan orang, melakukan persuasi itu luar biasa. Ya, dan itu yang kemudian dipakai setelah dia masuk Islam untuk membela Islam. Makanya tadi kita sampaikan dalam hadis Nabi itu wa kibaruhum fil jahiliyah kibaruhum fil Islam idam. Nah, kasus yang kedua ini adalah kasusnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga sama. Meskipun berbeda istilahnya itu keahliannya, Khalid ini seorang militer, kalau kita boleh katakan panglima perang yang pilih tanding gitu. Setiap peperangan yang dipimpin Khalid ini bisa dikatakan nyaris tidak mengalami kekalahan. Jadi kenapa begitu? Karena Khalid ini selain memang punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, juga kecerdasan. Jadi punya jiwa yang luar biasa, juga kecerdasan. Makanya kalau tadi kita lihat di dalam surat yang dikirim oleh saudaranya yang kemudian mengubah Khalid itu kan itu di antara. Nah, ini yang menarik kalau kita perhatikan dalam riwayat yang tadi disebutkan oleh Sayyid Yusuf Al-Kandahlawi ya. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus Khalid ini ya, selain seperti yang tadi kita sudah sampaikan pada pembahasan tentang Amr bin As. Jadi dalam kasus Amr bin As itu kita tadi sudah berikan catatan ya, bahwa kekuatan mereka yang semula itu dimanfaatkan bukan untuk Islam, setelah mereka beriman itu tetap bisa kita pakai, bukan tidak bisa kita pakai, tetap bisa kita pakai, ya, yaitu untuk memenangkan Islam. Nah, coba bayangkan sekarang, kalau Khalid ini tentara. Kalau Khalid ini panglima, terus panglima dan tentara tadi itu tunduk dan taat ya, kepada Rasulullah. Maka yang terjadi apa? Di dalam suratnya Nabi tadi itu, di dalam surat saudaranya Khalid kepada Khalid ya, itu disebutkan. Jadi kekuatan ya, potensi Khalid yang luar biasa ya, potensi Khalid yang luar biasa ini coba di-mute semua ya. Mohon maaf Pak Arianda, MNI di mute. Dimut pakai admin aja, Ustaz. Sudah. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi kisah Khalid bin Walid tadi, ketika Khalid bin Walid itu membaca surat saudaranya, kemudian bagaimana saudaranya Khalid tadi itu meyakinkan dia bahwa potensi Khalid yang luar biasa itu seandainya digunakan untuk membela Islam pasti akan mengalirkan pahala, ya, pasti akan melahirkan kebaikan dan itu akan terus mengalirkan pahala untuk Khalid gitu. Tapi sebaliknya ketika potensi yang dia miliki itu digunakan untuk memusuhi Islam, itu juga dampaknya, dosanya juga luar biasa. Makanya dalam surat itu tadi saudara mengingatkan apakah kamu tidak ingin menebus ya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu itu. Ya dengan menggunakan kekuatanmu, kemampuanmu, potensimu itu untuk membela Islam. Nah, termasuk diantaranya di situ yang harus kita pahami ya. Jadi bagaimana kemudian Khalid ini ya diingatkan, ya, disadarkan beliau itu terkait dengan bukan hanya kekuatan dan potensinya, tapi juga kecerdasan. Maka dalam surat itu juga disinggung, tidak mungkin orang secerdas Khalid itu tidak bisa memahami Islam. Jadi Islam ini agama yang
sederhana, agama yang bisa dipahami oleh orang dengan kadar intelektual seberapapun. Jadi aneh orang seperti Khalid itu nggak bisa memahami Islam, gitu. Sehingga kemudian dia memusuhi Islam. Ya kan? Nah, berarti persoalannya apa? Masalahnya itu bukan karena nggak cerdas, tapi karena hatinya kotor. Nah, ini penting juga ya, catatan bagi kita. Jadi orang itu secerdas apapun, kalau hatinya kotor, dia nggak bisa menerima kebenaran. Sebodoh apapun orang itu, kalau hatinya bersih, dia bisa menerima kebenaran. Nah, itu penting. Ya. Cobalah misalnya, ya, katakanlah ya, Bapak Ibu sekarang yang bergabung di MTR ini ya, coba pertanyaan tadi itu kita tujukan pada diri kita masing-masing. Apa membuat kita mau meninggalkan riba atau kita mau hijrah itu? Kuncinya itu dimulai dari hati. Kalau hati kita itu kotor, maka sulit. Gitu. Meskipun kita udah ngerti, misalnya udah dijelaskan riba itu dosanya itu sama dengan yang paling ringan itu sama dengan menzinai ibunya sendiri, udah ngerti. Tapi kalau hatinya kotor tetap aja itu gak mempan. Ya, nah, jadi ini pelajaran penting. Jadi orang itu menjadi pembela Islam, orang itu menjadi musuh Islam itu bukan soal karena cerdas dan tidak cerdas, tapi ini soal hati. Ketika hatinya bersih, ya sebodoh apapun orang itu dia bisa, ya, dia bisa menjadi Muslim yang baik, menjadi pembela Islam. Apalagi kalau orang itu cerdas, hatinya bersih, insya Allah lebih hebat lagi. Nah itu yang disentuh dalam kasus Khalid tadi itu. Makanya akhirnya kemudian Khalid ini betul-betul ya kena lah gitu ya, istilahnya surat yang disampaikan oleh saudaranya tadi itu mengena pas tepat sasaran, sehingga akhirnya Khalid itu menginsafi semua yang telah dia lakukan sebelumnya itu, dan akhirnya kemudian dia menjadi bagian dari Islam. Nah ini penting ya. Nah tapi kan ini tidak berjalan sendiri Bapak Ibu sekalian. Apa yang kemudian membuat Khalid itu akhirnya bisa betul-betul tunduk dan mau memeluk Islam? Nah, tadi ada beberapa riwayat yang disebutkan. Jadi mulai dari bagaimana ketika Khalid itu menghadang dalam kasus perang Hudaybiyah tadi ya, kita sudah ceritakan sebelumnya. Waktu perang Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah itu, Khalid pada waktu itu masih musyrik. Nah, posisi Khalid itu masih menjadi penentang utama, masih menjadi musuh utama Islam dan kaum muslimin itu. Nah, yang menarik di sini ini adalah ini contoh yang menarik ya, yang kemudian itu membangunkan kesadaran Khalid. Khalid ini orangnya cerdas, ahli strategi. Gitu. Coba bayangkan. Jadi Khalid ini orang cerdas, ahli strategi. Jadi bagi seorang militer seperti Khalid yang tidak hanya mengandalkan kekuatan musuh, tapi juga kejeniusan strategi itu, Khalid itu membuktikan. Apa yang dilakukan? Ketika Rasulullah dihadang, ya mau masuk ke Mekah itu dihadang di daerah, kalau dalam riwayat yang lain itu di daerah Tua ya, itu Rasulullah istirahat di situ, kemudian mau masuk itu dihadang. Tadi disebutkan di situ. Tapi Rasulullah kemudian tidak mau berhadapan dengan Khalid. Rasulullah memilih jalan lain supaya tidak bertemu dengan pasukannya Khalid. Ini satu poin. Ya, itu menunjukkan kejeniusan Rasulullah. Ya, satu. Yang kedua, ketika Khalid bin Walid pasukannya mau menyerang pasukan Rasulullah. Ini juga lagi-lagi soal kecerdasan. Khalid yang menghitung dengan kecerdasannya, ya. Jadi Khalid yang menghitung dengan kecerdasannya itu bisa membaca bagaimana kecerdasan strateginya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu ditunjukkan oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu. Jadi pada saat Rasulullah sholat dalam kondisi menghindari dari pasukan Khalid tadi itu, Rasulullah sholatnya bukan sholat biasa, tapi sholat khauf. Ya kan? Sholat khauf itu kan sholat tidak normal sebenarnya. Gimana sholat tidak normal ya? Jadi kalau misalnya ini ada dua barisan, ya, barisan depan itu misalnya mereka sholat, ya kan? Ini kan kelihatannya seperti jamaah.
sholat khauf ini. Ya memang ada imamnya di situ. Tapi gerakannya itu antara shaf yang kedua dengan shaf yang pertama itu berbeda. Jadi ketika misalnya shaf yang pertama itu katakanlah mereka ruku, shaf yang kedua itu mereka tetap berdiri. Ya kan? Nah, kalau sholat normal kan ya shaf yang pertama ruku, yang kedua ruku, yang pertama sujud, yang kedua sujud. Nah, kalau ini tidak. Jadi istilahnya saling menjaga. Nah, itu sholat khauf. Nah, ketika melihat, kan ini fenomena, Khalid tidak pernah melihat cara sholat seperti ini. Nah, jadi ketika pasukan ini ngejar Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sholat mau diserang oleh pasukan Khalid. Tapi rupanya Rasulullah menerapkan sholat khauf. Ya kan? Padahal kan ini sebenarnya tidak dalam kondisi perang. Rasulullah itu posisinya tidak sedang kondisi perang. Ini kan kondisinya mau umroh. Gitu loh. Ya kan? Ini kondisinya mau umroh. Jadi Rasulullah itu pakai pakaian ihram bersama para sahabat. Tahun ke-6 itu kan mau umroh sebenarnya, bukan dalam kondisi perang. Tapi karena Rasulullah menghadapi ancaman serangan pasukan Khalid tadi, maka pada saat itu Rasulullah menerapkan kebijakan atau strategi sholat khauf tadi. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, apalagi kalau kita dalam kondisi perang. Nah, ini menunjukkan kejeniusan Rasulullah yang bisa dibaca oleh Khalid yang juga jenius tadi. Nah, itulah. Nah, yang kedua itu juga meyakinkan Khalid ternyata ya Nabi Muhammad ini bukan hanya jenius, tapi beliau itu sudah punya feeling dan feelingnya itu tajam, sudah punya firasat dan firasatnya itu tajam. Apa itu? Ya sudah bisa membaca strategi musuhnya tadi juga kebaca, sehingga melakukan hal-hal yang itu bisa melindungi. Itu satu. Yang kedua, Khalid juga meyakini berarti mereka ini ada menjaga. Karena semua rancangan yang dirancang Khalid itu udah kebaca duluan. Ya kan, udah kebaca duluan. Jadi selain kecerdasannya kalah sama Rasulullah tadi, yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa ada yang menjaga. Jadi mereka ini ada yang menjaga. Nah, itu yang meyakinkan Khalid bahwa ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Nah, jadi ini juga pelajaran penting ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah itu melindungi Rasulullah, ya, bagaimana Allah itu melindungi Rasulullah. Misalnya kalau kita bisa tunjukkan dalam beberapa kasus, ya, misalnya kasus Ghoros, ya, pada saat Ghoros ini mau membunuh Nabi, dia menghunus pedang. Pada waktu itu Rasulullah posisinya dalam posisi sedang terlentang, ya. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Muhammad, ma yamna'uka, ya, ma yamna'uka, apa yang atau siapa, ma yamna'uka, siapa yang akan bisa menghalangimu, melindungimu. Kemudian Rasulullah dengan ringan dan yakin mengatakan Allah. Langsung yang terjadi apa? Pedangnya Ghoros tadi jatuh. Sekarang giliran pedang itu diambil oleh Nabi. Lalu Nabi katakan pada Ghoros, man yamna'uka ya Ghoros. Kata Ghoros tidak. Nah, tapi kemudian akhirnya dia dibebaskan oleh Rasul. Ini contoh. Artinya Allah melindungi Nabi dengan cara pada saat Rasulullah SAW dikejar oleh Suraqah bin Malik. Ya, itu perjalanan menuju hijrah ke Madinah. Kudanya Suraqah bin Malik ini mengejar sudah dekat. Kudanya ini kuda terlatih. Suraqah bin Malik itu juga penunggang kuda yang handal, yang hebat, yang pilih tanding. Ibaratnya bisa nunggang kuda sambil mana, sambil ini nggak ada masalah. Kok tiba-tiba ini begitu dekat dengan Nabi, kudanya terprosok, dia terpelanting jatuh. Ini kan menarik, nah. Terus diulang lagi, dia masih nggak percaya, ya, ngalami situasi itu, diulang lagi, kejar lagi. Yang kedua ngalami hal yang sama lagi, diulang lagi sampai yang ketiga, sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan pada Suraqah bin Malik, ya,
kamu mau apa? Kadang-kadang biasanya begitu kira-kira. Kamu mau apa? Ya kan? Nah, dan ceritalah misi yang diemban itu. Ya, karena ada sayembara dari orang kafir Quraisy itu untuk menangkap hidup-hidup Rasulullah dan membawa kembali ke Makkah. Kata Nabi Muhammad, aku biarkan kamu kembali. Kalau tidak, ya istilahnya kamu yang mati lah, bahasanya begitu. Kamu mau pilih yang mana? Ya sudah. Akhirnya dia dibiarkan kembali ke Mekah dengan tangan hampa, nggak membawa hasil apa-apa. Nah, jadi ini contoh ya perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus yang lain pada saat di Mekah, itu juga diceritakan dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum yang ditulis oleh Syekh Mubarak. Ketika Abu Lahab, ya Abu Lahab itu kan dia istilahnya miso-miso ya, tabbat, ya tabban laka ya Muhammad. Itu kan pisuannya orang Arab itu. Tabban laka ya Muhammad, alihadal amr jama'atan. Untuk urusan inikah kamu kumpulkan kami? Lalu kemudian Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa makasab. Saya selanaron hammalatal hatab. Nah, di situ di dalam ayat itu kan disebutkan oleh Allah. Ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu, hammalah itu arti aslinya adalah membawa. Ya, tukang yang membawa. Membawa apa? Hatab, kayu bakar. Maknanya ada dua di situ. Bisa jadi memang betul-betul dia biasa mencari kayu. Itu makna yang pertama, itu berarti makna hakiki. Makna yang kedua, hatalat wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Boleh jadi makna yang kedua itu makna kinayah. Apa makna kinayah? Itu caranya Allah untuk menghinakan Abu Lahab dan juga istrinya. Termasuk di situ menyebutkan istrinya itu sebagai kompor, provokator. Nah, itu makna kinayah itu. Ya, hammalatal hatab itu kan orang yang membawa kayu bakar. Orang kayak kan kayu bakar untuk apa? Untuk ngompori kan, untuk manas-manasi kan. Ya. Api yang sudah nyala tadi itu ditambahi kayu bakar kan jadi panas, jadi besar. Nah, makanya di sini ini bahasa majas atau bahasa kinayah. Ya, di mana posisinya Abu Lahab itu digambarkan seperti tukang kompor tadi. Ya, ngompori, provokator. Ya, tapi disebut dalam Al-Quran dengan hammalatul hatab. Nah, ketika istrinya itu mendengarkan itu, marah dia. Ya. Apalagi istrinya ini kan bibinya Nabi sendiri. Coba bayangkan bibinya digituin. Marah dia. Dia marah bawa batu, ya dia dengan sungut-sungut gitu, dia mau melempar Nabi itu dengan batu. Ketika dia sampai di hadapan Rasulullah, dia tidak bisa melihat Rasulullah. Dia tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aina sahibak, mana temanmu? Abu Bakar tidak merespon ya sebagaimana mestinya. Setelah istrinya Abu Lahab ini kembali, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah dia tidak bisa melihatmu? Kok dia tanya di mana sahabatmu, di mana temanmu? Kata Rasulullah, tidak, malaikat yang menghalangi pandangannya dariku. Terus kata Nabi apa? Andai dia maju lagi, maka dia akan dia akan dicelakai, ya, dia akan istilahnya binasakan oleh malaikat. Nah, kisah yang lain adalah kisah Abu Jahal juga begitu. Jadi ketika dia tanya kepada orang-orang Quraisy ya tentang apa yang dilakukan Rasulullah, baik kalau begitu aku yang akan melakukannya sendiri. Dia kemudian membawa, ya, dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang tujuannya adalah mencelakai. Begitu sudah di dekat Rasulullah SAW, ya, dia seperti terpelanting. Kenapa seperti terpelanting? Karena di situ dia bisa melihat ada hondak, ya, ada parit yang di dalam parit itu penuh dengan api menyala-nyala dan di situ ada haulan, ya, ada semacam hewan ya mungkin kayak
di mitosnya orang Cina itu kan ada naga api, gitu ya. Ada naga api ya gitu. Jadi di situ ada sayapnya, kemudian kita bisa bayangkan ya. Akhirnya dia seperti orang yang terpelanting itu balik lagi. Orang bertanya kenapa? Malaka ya Abu Jahal. Ya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apakah kamu pengecut, kamu tidak berani? Kata Abu Jahal gitu. Ya, tiba-tiba saja di depanku itu ada parit dengan api yang menyala-nyala terus. Apa kata Rasulullah? Andai saja dia maju lagi, lebih dekat lagi denganku, maka malaikat akan mengambil dirinya, memotong-motong dirinya, mematah-matahkan ya. Ya kalau bahasa Jawanya itu dioklek-oklek, ya kan? Ya, apa namanya? Nah, itu tekuk-tekuk ya kan sampai protol semua itu. Nah, itu. Untungnya Abu Jahal tidak melakukan itu. Nah, ini contoh-contoh ya. Riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang penjagaan Allah kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah, itulah yang juga dipahami oleh Khalid. Gitu loh. Jadi Khalid itu ketika mau menyerang Nabi, kok Nabi Muhammad itu seperti sudah tahu gitu. Akhirnya Khalid itu sampai kepada kesimpulan, selain kecerdasan Rasulullah, itu sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan. Ini fenomena-fenomena yang kemudian akhirnya membuat Khalid itu semakin yakin bahwa Nabi Muhammad ini ya bukan orang sembarangan, ya kan, bukan orang sembarangan. Ada Allah, ya, dan itu semakin membuat dia keyakinannya kepada Tuhan dia tadi itu Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya itu semakin jatuh, gitu kan? Nah itu awal. Ya istilahnya kalau orang apa namanya hamil itu ya ini ngalami kontraksi dulu lah pikirannya sampai kemudian dia tinggalkan itu, ya kan? Ini kan kontraksi awal, kontraksi sehingga akhirnya kemudian dia mulai ditambah dengan suratnya dari kakaknya tadi, yang kemudian akhirnya membuat dia itu istilahnya tidak ada alasan lagi, ya kecuali kemudian dia menyatakan keselamatan. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran. Nah, jadi itu peristiwa tahun ke-6, tahun ke-7 pada saat Umrah Qadha. Ya, pada saat Umrah Qadha kan tadi Rasulullah nyari kan. Nah, ini juga penting ya. Jadi coba bayangkan orang yang kayak Khalid gitu ternyata dicari oleh Nabi. Ketika kakaknya itu tahu diceritakan, Masya Allah ternyata Rasulullah yang dia musuh itu mencari dia. Mana Khalid kok nggak kelihatan? Itu tahun ke-7. Tahun ke-7 itu padahal belum menaklukkan kota Mekah, itu masih Umrah Qadha, ya kan? Nah, Umrah Qadha itu kan ada peristiwa di mana Rasulullah dan para sahabat itu kena virus, gitu. Namanya virus Yasrib. Ya, virus Yasrib. Yasrib itu kan nama Madinah lama. Sebelum diganti namanya oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Virus Yasrib itu menyebabkan Rasulullah dan para sebagian sahabat itu kayak demam menggigil, gitu. Ya. Kayak demam menggigil. Lalu kemudian berita tentang virus ini menyerang Rasulullah dan para sahabat itu sampai ke telinga orang Quraisy. Nah, mereka itu menunggu dengan senang ya, senang lawang ini kan ibaratnya musuh mereka ya. Akhirnya, jadi ini kan kalau kita lihat ya, jadi Bapak sekalian, jadi misalnya ini apa namanya? Kalau kita buat contoh ya, jadi ini posisinya misalnya ini Ka'bah lah gitu ya, ini Ka'bah. Nah, posisi, jadi kalau kita lihat Ka'bah, ini Hajar Aswad, yang di sini Rukun Yamani, ya, kemudian di sebelah sini, itu kan Hijr Ismail. Ya kan, Hijr Ismail. Di sini ada Maqam Ibrahim. Nah, di sini sebelah Hijr Ismail ini, ya di sebelah Hijr Ismail ini yang kemudian ada tempat namanya Darun Nadwah. Ya, ada namanya apa? Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat yang menjadi tempat mereka musyawarah. Orang-orang Quraisy itu. Tempat mereka ngumpul-ngumpul. Tempat mereka merancang, tempat mereka nyusun strategi. Ini di Darun Nadwah namanya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW tawaf pada tahun ke-7, mereka itu lagi ngumpul di Darun Nadwah sambil monitor.
Karena beritanya tadi itu Rasulullah dan para sahabat terkena virus. Jadi ibaratnya mereka mau nyukurin lah gitu kasarannya gitu ya. Itu mau nyukurin gitu. Nah, maka pada tahun ke-7 tadi, pada saat mereka melaksanakan umrah qadha, Rasul ini juga lagi-lagi cerdasnya Nabi. Jadi Rasulullah SAW datang ke Mekah itu dengan pakaian ihram. Tapi Rasulullah SAW tahu psikologinya. Jangan sampai orang kafir itu melihat Rasulullah dan para sahabat itu dalam kondisi lemah. Karena itu yang mereka inginkan. Maka bagaimana caranya? Rasulullah perintahkan pada para sahabat untuk apa? Pakai pakaian ihramnya itu. Jadi kalau kita sekarang kan pakai pakaian ihram itu kan ittiba ya. Ittiba itu tahu ya. Jadi sebelah kiri ini apa namanya? Bagian atas itu dipakai untuk menutupi pundak sebelah kiri, yang pundak sebelah kanan ini terbuka. Ya, ini terbuka. Nah, ini namanya ittiba. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Nabi melakukan itu? Itu untuk coba bayangkan sekarang bandingannya kalau bukan ittiba. Jadi kalau bukan ittiba bagaimana? Bagian atas itu kan seperti orang kemulan tadi ya, berselimut. Kalau kita lihat logikanya, kira-kira gagahan mana yang pakai ihram dengan cara ittiba atau pakai model selimut tadi? Gagahan yang ittiba kan ya. Nah, jadi itu strategi Nabi. Strategi Nabi untuk apa? Menunjukkan pada mereka bahwa kami sehat-sehat saja. Ya, itu strategi Nabi. Nah, terus tidak hanya sampai di situ. Rasulullah ketika masuk tawaf, masuk mataf tempat tawaf itu, Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk lari. Ya kan, kalau kita tawaf kan diperintahkan lari kan? Nah, di putaran ketiga pertama itu supaya lari, itu namanya romel, lari kecil. Itu sunnah. Kenapa? Konteksnya tadi untuk menunjukkan bahwa oh kalau orang sakit nggak mungkin nggak begitu. Kalau orang sakit nggak akan mungkin pakainya pakai ittiba tadi. Nah, jadi ini untuk menepis opini bahwa orang Islam ini sedang sakit, kemudian mereka ini dalam kondisi terserang virus yang kira-kira begitulah. Nah, jadi ini strategi Rasulullah yang sekaligus menunjukkan kecerdasan Nabi yang luar biasa. Akhirnya apa? Mereka yang sudah nunggu di Darun Nadwa tadi kecelek. Itu loh, kecelek. Ya kan? Mereka menginginkan Rasulullah yang datang itu dalam keadaan sakit, ternyata kelihatannya meskipun sakit, tapi Rasulullah menampakkan diri seolah-olah Rasulullah tidak sakit. Nah, ini juga menunjukkan kejeniusan Rasulullah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi ternyata di balik sunnah ittiba dan lari tadi itu ada strategi untuk menghancurkan psikologi mereka. Karena itu, apa yang terjadi kemudian? Nah, itu nanti bisa dibaca di buku saya ya. Saya nulis buku judulnya Menghidupkan Kembali Kehidupan Nabi dan Para Sahabat di Balik Simbol Haji dan Umroh di Tanah Suci. Itu nanti ada cerita tentang ini. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ya, dan para sahabat tadi itu akhirnya melakukan umroh tadi dengan cara seperti itu. Nah, setelah itu kan sudah nggak ada lagi kan momentumnya itu. Sakit juga nggak ada. Tapi ittiba itu terus diterapkan. Romel itu terus diterapkan. Nah, Sayyidina Umar kemudian mengatakan begini. Dulu kami melakukan itu karena ini. Tapi sekarang meskipun ini sudah tidak ada, tidak terjadi lagi, kami tetap melakukan itu karena apa? Ittiba. Karena cinta kami kepada Nabi. Jadi kan alasannya Nabi memerintahkan tadi karena itu, dan setelah itu Nabi nggak pernah istilahnya itu menasah, menghapus perintah tadi. Karena itu sampai sekarang kita terapkan, ya kan, sampai sekarang kita pakai. Nah, jadi itu ceritanya tentang umroh qadha tahun ke-7. Nah, jadi ini juga sekaligus menunjukkan. Nah, Khalid ketika itu belum masuk Islam. Nah, Khalid bin Walid ditanyakan oleh Nabi, mana Khalid kok nggak kelihatan? Kan itu orang-orang kafir sedang kongko-kongko di Darun Nadwa tadi, nggak kelihatan. Kemana Khalid? Nah, Khalid bersembunyi. Nah, itu sudah mulai sebenarnya. Setelah peristiwa tahun ke-6, peristiwa Hudaybiyah, dari Khalid itu sudah mulai ada kontraksi tadi dalam hatinya itu. Perang lah gitu. Batinnya itu antara
melihat Islam yang begitu luar biasa, melihat Rasulullah dan para sahabat yang begitu luar biasa tadi dengan apa yang dia alami. Jadi, makanya dia pada saat Rasulullah Qadha itu sedang tawaf itu dia sembunyi, nggak menampakkan diri di situ. Nah, itu yang terjadi tadi. Ya. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Khalid. Nah, sebenarnya banyak cerita tentang Khalid, tapi nantilah kalau ya ada kesempatan lain ya, insya Allah, karena di dalam riwayat tadi juga tidak diceritakan. Tapi nanti di dalam kasus yang lain, ya, semoga nanti ada waktu ya. Jadi ini kisah Khalid ini Masya Allah luar biasa. Setelah dia masuk Islam, tapi itu kan tadi cerita sebelum dia masuk Islam. Ya. Nah, dan akhirnya kemudian betul seperti yang dikatakan Nabi tadi, kibarun fil jahiliyah, kibarun fil Islam damai. Jadi mereka juga betul-betul menjadi tokoh ya setelah mereka beriman. Baik, sampai di sini ya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian sirah yang kita bisa lakukan ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang Ya, untuk bab berikut yang telah kita dengarkan uraiannya, Masya Allah luar biasa. Dipersilakan buat rekan-rekan sahabat sirah untuk memberikan tanggapan ataupun juga pertanyaan jika ada yang ditanyakan. Seperti biasa yang Ikhwan langsung saja raise hand dan open mic. Saya nanya. Silakan. Baik, makasih. Yang pertama, tadi Amr bin As itu kan kemudian berbaiat kepada Najasyi untuk masuk Islam. Sedangkan Amr bin As ini kan masih Kristen ya, Ustaz. Bukan, masih non-Muslim. Nah, pertanyaannya, baiat ini culture Arab atau culture Islam? Yang pertama. Yang kedua, tadi Khalid, Amr bin As juga setelah masuk Islam baru ketemu sebentar sama Nabi, kemudian langsung masuk Islam, lalu minta ampun, minta dosanya dimaafkan. Nah, berarti beliau-beliau ini sudah mengenal konsep dosa sebelum masuk Islam. Atau mungkin Rasul menerangkan konsep dosa itu dalam waktu singkat, sehingga beliau lalu memahami konsep dosa, lalu mohon dimintakan permohonan ampun atas kesalahannya. Nah, ini yang mana? Kalau beliau orang-orang Quraisy ini sudah mengenal konsep dosa sejak sebelum Islam, berarti mungkin tidak semua orang kafir, Quraisy dan sekitarnya itu jahat sekali. Mungkin tidak semuanya berzina, tidak semuanya minum khamr, tidak semuanya membunuh, karena sudah memahami konsep dosa, meskipun Tuhannya melalui patung misalnya. Karena mereka pun menyebut Allah, mengenal Allah, tapi melalui patung. Nah, ini pertanyaan kedua, bisa tentang konsep dosa. Jadi konsep baiat sama konsep dosa bagi orang kafir itu dari kisah tadi. Terima kasih. ya, jadi sebenarnya kalau dalam hadis itu kan Rasulullah mengatakan begini ya. Jadi istilahnya itu adzan bumahaka fi nafsika. Dosa itu biasanya sesuatu yang membuat kita gelisah di dalam hati. Nah, jadi kalau sesuatu yang kita lakukan itu membuat hati kita gelisah, ya itu diartikan atau dipahami sebagai satu kesalahan. Ya, kalau mereka tidak punya pemahaman tentang Islam, yaitu itulah dosa yang mereka lakukan. Dosa yang mereka istilahnya itu sadari mereka insaf. Jadi soal dosa dan pahala itu sebenarnya konsep itu sudah ada di dalam semua agama. Ya, cuma nanti beda standar aja sebenarnya. Beda standarnya aja. Ya, kenapa? Karena begini, kalau kita bicara soal dolim, soal adil itu sesuatu yang bisa dijangkau dengan apa? Dengan menggunakan nalar dan fitrah kita. Jadi misalnya orang itu meskipun dia tidak mempunyai pandangan agama, tapi dia bisa mengatakan misalnya kedoliman itu sesuatu yang buruk, ya tidak baik, ya mereka bilang itu berdosa misalnya, gitu ya. Ya meskipun konteksnya tentu dalam konteks tadi terkait dengan ketidakbaikan. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks dosa dan pahala tadi.
Nah, itu ada pada semua agama. Hanya tinggal standarnya aja sebenarnya. Kalau dia masuk Islam, berarti standar pahala dan dosanya itu ya tentu berbeda dengan dosa dan pahala dalam konteks yang lain. Nah, itu soal standar. Ya, jadi karena itu kalau kemudian Amr bin As mengatakan begitu, ya dia sudah tahu bahwa yang dilakukan itu jelas salah. Selama ini memusuhi Islam itu jelas salah. Ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan masalah bai'at. Nah, di sini yang mungkin nanti perlu diperiksa ya. Apakah kalau bicara soal bai'at itu kan bai'at itu konteksnya di sini itu kan terkait dengan komitmen kesetiaan. Nah, cuma dalam masuk Islamnya, dalam konteks masuk Islamnya Amr bin As tadi itu, apakah itu menunjukkan bahwa orang Arab tadi memang punya konsep bai'at, atau di sini istilahnya karena kan dalam riwayat yang lain itu Najasi kan saya pernah cerita ya. Najasi itu kan bukan nama orang, tapi dia itu gelar. Nah, jadi ketika Najasi itu ada yang disolatkan oleh Nabi, maka ada penjelasan bahwa Najasi ini sudah masuk Islam. Nah, kalau Najasi itu masuk Islam, maka apakah ada kemungkinan posisinya tadi itu istilahnya bisa mewakili, ya, bisa mewakili Rasulullah dalam hal ini, sehingga ketika ada peristiwa Amr bin As yang membaiat pada dia, posisinya dia itu adalah menjadi semacam representasi dari Islam. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, ini memang tidak disebutkan dalam riwayat tadi. Tapi kalau dari cerita tadi, kemungkinan tafsirannya bisa begitu. Artinya dia menjadi representasi dari Islam setelah dia masuk Islam. Nah, sehingga dia bisa melakukan itu dalam kapasitasnya sebagai representasi dari Islam. Tapi bahwa apakah ini merupakan tradisi di dalam bangsa Arab? Tidak ada tradisi bangsa Arab bai'at. Setahu saya tidak ada. Jadi karena itu tafsirannya justru yang pertama tadi itu adalah terkait dengan posisi dia menjadi representasi. Nah, gitu, Pak. Baik, jelas. Makasih, Ustaz. Ya, silakan. Rasanya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ya. cukup Ya. di doa dan simpulan. Baik ya, kita sampai di sini, insya Allah kita bisa lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang lain. Dan insya Allah pekan depan kita sudah masuk Ramadan ya. Betul, Ustaz. Sudah masuk Ramadan ya, jadi kita Izin Tat, untuk Ya. Ramadan apakah bisa seperti biasa atau jamnya atau apanya dirubah? nanti kita lihat ya. Oh, siap, Tat. Takutnya nanti ada agenda di karena Ramadan agak baik ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai catatan penting dalam pertemuan sirah pada pagi hari ini, ya, mulai dari kisah Amr bin As, ya, kemudian Khalid bin Walid, ya. Nah, semoga ini bisa semakin mengokohkan kita, dan untuk bulan Ramadan ya sebagai syahrut ta'ah, ya, bulan ketaatan. Nah, ini semoga juga menjadi momentum bagi kita untuk menjadikan kita semakin taat, ya, taat, semakin disiplin dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, ya, dan semoga kita semua bisa bersama-sama memasuki bulan Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ya, bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kemuliaan dan kebaikan di bulan Ramadan. Dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan Allah menerima seluruh amal soleh dan semua ketaatan kita. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamda ya fi ni'amahu wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nuhibbaka, Allahumma inna nuhibbuka wa nuhibbu rasulaka wa nuhibbu Abu Bakar wa Umar la'alli ma'hum fil jannah walau lam na'mal mithla ma 'amilu. Limahabbatina iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kasiran. Guru kita semuanya, Kiai Haji Hafidz Abdul Rahman. Sama-sama kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa beserta keluarga dan juga para santri di Ma'had. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dan memberikan yang terbaik Ramadan kali ini. Untuk itu tutup kajian kita sama-sama dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di rekan-rekan sebagai host dan juga admin dari kajian Syirah memohon maaf lahir batin. Qaballahu minna wa minkum. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan dan mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ustaz. Syukron Ustaz.